wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mata kuliah metode khusus pendidikan agama Islam yang berjudul prinsip-prinsip PAI. Di sini saya akan saya Khairunisa 311958 dan rekan saya Nidaul Hasanah 3119178. Suaranya agak bergema. Kita pakai headset ya? Iya. Suaranya agak bergema, apa ya? Yang pertama, langsung ke pembahasan pertama yaitu pengertian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sini pengertian dari prinsip pendidikan agama Islam dalam KBBI, prinsip adalah asas atau dasar, yaitu kebenaran yang menjadi pokok berpikir atau bertindak. Untuk pendidikan, pengertiannya yaitu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dengan demikian, prinsip pendidikan dapat diartikan dengan kebenaran yang universal sifatnya yang dijadikan dasar dalam merumuskan perangkat pendidikan, baik berupa agama ataupun ideologi negara yang dianut. Dan selanjutnya yaitu prinsip pendidikan agama Islam, yaitu asas atau dasar dari upaya bimbingan yang dilakukan seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang ditekankan pada bimbingan untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maksudnya yaitu bimbingan seorang pendidik kepada peserta didiknya untuk membentuk kepribadiannya dengan ajaran Islam untuk menggapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pendidikan agama Islam. Yang pertama, tujuan. Tujuan merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam proses pendidikan. Karena dengan adanya tujuan, maka arah dari proses pendidikan itu akan jelas. Di sini penjelasan tentang tujuan menurut Omar Muhammad Al-Taubi Al-Syaibani. Yang pertama yaitu universal. Islam yang menjadikan dasar dari pendidikan itu berpandang menyeluruh terhadap kehidupan manusia, masyarakat, dan alam semesta. Selanjutnya itu kejelasan. Pandangan pendidikan Islam bersifat menyeluruh dan seimbang, jalan tengah dan sederhana pada maksud dan tuntunan, jelas dan terang dalam prinsip ajaran dan hukumnya, serta memberikan jawaban yang tegas dan jelas bagi jiwa dan akal. Semuanya akan teraplikasi dalam bentuk tujuan, kurikulum, metode yang jelas dan tegas. Yang selanjutnya yaitu tak ada pertentangan. Jadi tujuan prinsip pendidikan agama ini yaitu tidak ada pertentangan karena pendidikan Islam sendiri itu berasal dari agama Islam yang murni, yang berasal dari Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan terpadu kesucian tujuan dan cara pelaksanaannya. Yang selanjutnya yaitu
perubahan yang diinginkan. Pendidikan adalah proses menuju perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku, baik segi jasmani, akal, psikologi, dan sosial, dan kehidupan masyarakat. Jika yang selanjutnya yaitu menjaga perbedaan perseorang. Perbedaan perseorang ini antara individu dan masyarakat adalah perbedaan yang bersifat wajar. Karena itulah dalam pendidikan Islam semua ini dipelihara dalam tujuan, kurikulum, dan metode yang baik. Yang terakhir yaitu dinamisme. Pendidikan Islam tidaklah bersifat baku dalam tujuan-tujuan yang diinginkan, kurikulum, dan metodenya, tetapi selalu memperbaharui diri dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Karena pendidikan Islam selalu mengapresiasi kepentingan individu dan masyarakat. Kembali, yaitu selanjutnya setelah tujuan yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen operasional pendidikan. Kurikulum dapat diartikan sebagai kumpulan materi pendidikan yang tersusun secara sistematik dengan tujuan yang dicapai. Selanjutnya yaitu metode. Metode mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam rangka mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam berisi petunjuk dan prinsip-prinsip yang juga dapat diinterpretasikan menjadi konsep tentang metode. Ini merupakan isyarat bahwasanya metode mendapat perhatian yang sangat besar dalam pendidikan Islam. Menurut Omar Muhammad Al-Taubi menyatakan bahwasanya metode yaitu jalan yang kita ikuti untuk memberi paham kepada murid-murid segala macam pembelajaran dari berbagai mata pelajaran. Nah, selanjutnya yaitu pendidik. Pendidik adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam pendidikan. Tidak ada disebut pendidikan kalau tidak ada pendidik. Pendidik juga bisa disebut sebagai al-muallim, yaitu guru, al-mudarris, yaitu pengajar, al-muaddib, yaitu pendidik, dan pendidik juga bisa disebut dengan al-walid, yaitu orang tua bagi peserta didik. Yang selanjutnya untuk kelanjutan prinsip-prinsip pendidikan agama Islam akan dilanjut oleh Nidaul Hasanah. Kepadanya saya persilakan. Kedengeran? Dengeran. Ya. Prinsip-prinsip pendidikan agama Islam selanjutnya yaitu peserta didik. Jadi seorang pendidik itu harus memperhatikan siswa-siswanya. Sebab pendidikan ialah proses pembinaan dan perkembangan terhadap potensi fitrah yang dimiliki oleh mereka. Lalu prinsip selanjutnya interaksi murid dengan guru. Di sini ada menurut Abu Dudinata, prinsip yang mendasari hubungan murid dan guru dalam pendidikan Islam ini ialah pertama ada humanistik. Dalam kegiatan proses belajar mengajar, dominasi itu tidak hanya berada pada guru saja dan bukan pula pada siswa. Akan tetapi proses itu berjalan dengan dasar kemanusiaan. Lalu yang kedua ada legaliter atau kesederajatan. Nah, dalam pendidikan Islam, posisi antara guru dan muridnya ini ialah sama dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga ada demokratis. Seorang pendidik dalam proses pembelajaran itu hendaknya bersifat yang baik, terbuka, dan tidak juga otoriter.
Prinsip selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yang dimaksud ini ialah situasi dan kondisi atau institusi yang mengelilingi dan mempunyai pengaruh terhadap perkembangan pribadi murid. Lalu teori konvergensinya William Strand itu agaknya lebih dekat dengan pandangan Islam tentang lingkungan pendidikan ini. Sebab Islam itu menyatakan adanya faktor dasar atau nativisme dan ajar empirisme yang akan berkembang dengan baik dalam kondisi lingkungan yang baik pula. Lalu prinsip selanjutnya, salah ini ya, Cak. Ini prinsip yang terakhir itu evaluasi. Ya. Evaluasi ini ialah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan. Dalam pendidikan Islam, evaluasi ini menggariskan tolak ukur yang serasi dengan tujuan pendidikan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Artinya, dengan adanya evaluasi, orang akan dapat mengetahui seberapa besar usaha yang telah dilakukan dalam bidang pendidikan itu membuahkan hasil yang ingin dicapai. Pada hakikatnya, prinsip-prinsip ini yang membedakan pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya. Apabila prinsip-prinsip dasar ini dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan Islam ke depan, maka sangat besar kemungkinan pendidikan Islam ini akan tetap eksis di tengah-tengah pergulatan dan perkembangan zaman. Tapi walaupun demikian, untuk pendidikan Islam di negara Indonesia ini, itu nampaknya masih cukup jauh tertinggal dengan mainstream pendidikan nasional. Untuk itulah, prinsip-prinsip dasar tersebut yang tadi telah disebutkan, itu masih harus lebih dipertegas dan diperjelas kembali dengan merespon tuntutan perkembangan zaman, sehingga prinsip tersebut itu dapat dioperasionalkan di lapangan dan dapat sinergi dengan landasan dasarnya Al-Quran dan Hadis serta tujuan yang ingin dicapai. Slide terakhir, ini Ajan berhenti dulu apa lanjut aja? Gimana yang lain? Berhenti dulu aja.
Dilanjut ya. Lalu yang terakhir ada analisis prinsip-prinsip pendidikan Islam. Mengenai prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam, itu dapat ditinjau dari beberapa aspek dalam perumusan prinsip tersebut, yaitu yang pertama ada pendidikan Islam itu tidak mengenal antara pemisah pendidikan sains dengan agama. Lalu yang kedua, pandangan Islam yang menyeluruh terhadap semua aspek kehidupan mewujudkan adanya keseimbangan. Lalu yang ketiga, pendidikan Islam menganut prinsip dinamis yang tidak beku dalam tujuan-tujuan, kurikulum, dan metode-metodenya, tetapi berupaya untuk selalu memperbaharui diri dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir ada pendidikan Islam hendaklah meliputi seluruh aspek kepribadian manusia dan melihat manusia dengan pandangan yang menyeluruh dari dan aspek jiwa, badan, dan akal, sehingga nantinya itu pendidikan Islam mampu diarahkan pada pendidikan jasmani, pendidikan jiwa, dan pendidikan akal. Mungkin cukup sekian dari kami. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas dari penjelasan kami? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Pemakalah, saya mau sharing. Tadi disampaikan, di dalam makalah juga tadi disampaikan ya, bahwasanya pendidikan Islam di Indonesia ini cukup tertinggal gitu. Ya kan, tadi disampaikan. Nah, mungkin bisa diberikan kejelasan gitu, secara ilmiah. Maksudnya, kenapa masih tertinggal untuk pendidikan Islam ini dari tujuan di pendidikan nasional itu sendiri gitu. Apa yang menyebabkan, apa kriteria utamanya penyebabnya itu apa gitu. Mungkin itu boleh disampaikan. Nida mau jawab, Nida?
Baik, yang lain silakan. Atau yang ditanya lagi? Mau bertanya boleh? Halo? Enggak. Ya, Ayu Mau Widianingrum, bertanya boleh? Pak Makalah. silakan boleh disampaikan. Bisa ya. Tadi kan disampaikan ada prinsip-prinsip pendidikan ya. Salah satunya komponen yang penting itu kan pendidik. Nah, seperti yang kita tahu kan zaman sekarang itu sistem pendidikannya udah student center ya, udah bukan teacher center. Maksudnya guru tuh udah bukan jadi salah satu sumber belajar atau sumber informasi. Nah, bagaimana pandangan dari pemakalah tentang hal ini gitu? Maksudnya apakah ketika zaman sekarang udah ada teknologi, udah ada informasi tentang, maksudnya udah banyak informasi tentang pendidikan, nggak hanya dari guru, apakah pendidik ini udah nggak jadi komponen yang penting atau gimana? Makasih. Mungkin saya ingin jawab pertanyaan Ayu Widya. Kalau menurut saya ya, mohon maaf kalau misalkan ada yang salah. Peran pendidik itu masih penting karena untuk menanamkan karakter peserta didik itu butuh pendidik, butuh bimbingan bagi peserta didik. Jadi untuk ilmu mungkin bisa dicari di mana saja, di internet pun ada gitu. Tapi untuk menanamkan karakter atau sifat potensi karakter peserta didik itu butuh pendidik. Mungkin yang lain ada pendapat yang lain. Mohon maaf kalau salah. Ya, makasih, Kak. Ya. Jadi komponen guru itu masih perlu ada, Cak, gitu ya? Ya, masih perlu ada karena untuk untuk menanamkan karakter peserta didik. Mungkin boleh disanggah kalau misalkan ada yang salah. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan? Barangkali sangat dipersilahkan. Tambahkan. Kalau boleh menambah. Silakan Putri, ayo. Mohon maaf off cam ya. Tadi Wati sependapat sama jawabannya Ica. Cuma mau menambahkan aja, Ca, kita kan bukan hanya sekedar seperti yang Salman sering bilang, transfer of knowledge, tapi juga transfer of value gitu. Jadi misalnya peserta didik bisa dapetin sumber-sumber belajar dari mana aja gitu. Tapi kan kita itu kan ada 3 faktor ya, ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik gitu. Jadi mungkin peserta didik bisa mendapat sumber belajar tentang apa aja dari kognitif, tapi kan belum tentu afektif dan psikomotoriknya terpenuhi. Seperti yang kita tahu, guru itu kan digugu dan ditiru. Jadi kita seperti yang dibilang sama Pak Dinil, kita harus menjadi pendidik yang menjadi teladan untuk peserta didiknya gitu. Jadi kalau menurut saya peran guru itu tidak akan pernah bisa tergantikan oleh media atau teknologi seperti apapun gitu. Terima kasih. Terima kasih Wati atas masukannya. Sehat Wati, makasih. Tambahannya, syukron. Mungkin dari teman-teman yang lain boleh disampaikan. Gimana Ayu Widianingrum? Jelas ya? Jelas.
Alhamdulillah. Oke, Ca sama Wati. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambah atau mau tambah pertanyaan, boleh. Monika Fitri, ada Reza, ada Siti Rahayu, dan lain-lain, boleh. Ya, silakan yang lain. Nanti tolong dibacakan pertanyaan Pak Salman ya. Mohon maaf saya sambil ini lagi ada chatan ke Prof Rehan ini, ada perlu nih beliau. Ya, silakan. Ya Ustaz. Saya mau bertanya. Boleh Siti Rahayu, sampaikan dulu. Baik. Saya Siti Rahayu 3119-012 ingin bertanya kepada pemakalah. Bagaimana menurut pemakalah pada saat ini banyak anak didik yang fondasinya itu bukan agama, tetapi kita sebagai pendidik agama Islam meski menerapkan nilai-nilai baik, sedangkan mereka itu kan mempunyai lingkungan yang lain gitu, bukan hanya lingkungan agama saja. Lalu bagaimana untuk menerapkan pendidikan agama Islam secara baik dan benar agar bisa masuk gitu dan mereka paham dan bisa mengimplementasikannya. Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Mungkin boleh jawab ya. Ya, mungkin boleh. Tadi pertanyaannya apa? Yang siapa? Yang sama atau yang aku? Enggak, ya Kayu. Tadi pertanyaannya. Iya, bagaimana kita sebagai pendidik agama Islam menerapkan nilai-nilai agama yang baik, sedangkan kita itu diperuntukkan untuk SMA maupun SMP. Tetapi anak didik itu fondasinya itu bukan agama gitu. Sedangkan mereka itu mempunyai lingkungan yang lain. Tetapi kita harus menerapkan nilai-nilai agama kepada mereka. Lalu bagaimana cara yang baik? Mungkin diawali kita dulu yang mencontohkan tentang agama gitu. Kalau misalkan nih untuk kayak makan tidak boleh berdiri, jadi kita menyuruh tetapi kita lebih dulu melakukannya gitu. Terus bisa juga dengan cerita-cerita cerita-cerita zaman Rasul gitu. Jadi untuk menjadi gambaran peserta didik ya mungkin itu. Mungkin ada yang bisa disanggah atau ditambahkan untuk teman-teman yang lain. Chandra mungkin nambahin Chan. Tadi apa pertanyaannya Citra, yuk bagaimana cara ini ya, cara menerapkan pendidikan Islam yang baik, begitu kan? Iya gitu. Mungkin kalau menurut saya sih, bagaimana cara ya menerapkan pendidikan Islam itu yang baik kepada anak lah. Terutama ya mungkin, suara saya jelas kan ya? Terutama itu ya di lingkungan keluarga dulu gitu. Bagaimana terutama orang tua atau kakak-kakaknya itu bisa mencontohkan pribadi yang baik gitu kepada si anak itu gitu. Sehingga anak itu bisa meniru juga gitu loh keseharian orang tuanya itu nggak lepas dari pendidikan ajaran agama Islam. Nah, kemudian juga lingkungan sekolah tentunya gurunya gitu loh. Apa yang disampaikan guru itu adalah apa yang diamalkannya. Itu adalah salah satu bagaimana cara pendidikan Islam itu disampaikan gitu kepada anaknya. Nah, kemudian nggak lepas juga dari pergaulan lingkungan keseharian. Jangan sampai anak itu bergaul dengan orang-orang yang nggak pantas lah maksudnya dalam kehidupan sehari, sehingga mempengaruhi dari akhlaknya atau perbuatannya. Gitu. Perlu dikontrol juga oleh orang tua di lingkungan rumahnya. Ini itu sih yang itu.
mohon maaf Chandra, tapi kan ini kita posisinya itu sebagai pendidik. Jadi kita bertemu pada saat pendidikan agama Islam, bukan pada saat lingkungan keluarga maupun lingkungan pertemanannya. Kita pun tidak bisa bagaimana dia lingkungannya dengan siapa, kita pun tidak bisa kan, kecuali mungkin memang punya cara-cara yang tersendiri. Nah, ini posisinya sebagai pendidik, gitu. Gimana Chandra? Ya, tadi maksud antum pertama kan kita pendidik pasti posisi berada di lingkungan sekolah ya. Nah, ketika kita berada di lingkungan sekolah, maka kita memiliki kewajiban untuk mengingatkan, menginformasikan, menyampaikan tentang nilai-nilai agama Islam. Kan tugas kita mendakwah, menyampaikan. Namun semua memang ketetapan ada di diri mereka sendiri, kemudian tentunya dari hidayah. Ya, hidayah bisa melalui lingkungan dan lain sebagainya. Adapun kalau untuk kondisi lingkungan tadi, tentu kita bisa, tadi udah sampaikan ya, tetap terhubung, terkoneksi dengan orang tua mereka, terutama dalam sikap pergaulan gitu. Minimal kita mencegah, tahu informasi, kemudian juga dapat mencegah dari hal-hal yang memang sekiranya sudah tidak pantas lah gitu. Ya, tidak patut gitu. Kalau menurut saya sih memang hakikatnya terlepas dari lingkungan itu kita juga nggak bisa monitoring 24 jam ya. Apalagi satu kelas atau mungkin berapa sekian dengan jumlah yang sangat banyak gitu. Kalau menurut saya sih yang penting intinya penanaman nilai tentu ketika berada di lingkungan sekolah itu kita berkewajiban banget gitu. Minimal ketika kita melihat kejadian-kejadian di lingkungan sekolah itu kita bisa menjadi pencegah di tempat tersebut. Nah, syukur-syukur kalau kita lagi berada di lingkungan yang dekat dengan peserta didik yang dimaksud, itu bisa kita tegur secara langsung gitu, atau memberikan masukan, penilaian, perbaikan. Mungkin demikian, Siti Rahayu. Atau mungkin dari teman-teman yang lain, silakan. Ya, terima kasih tambahannya, sama. Atau mungkin Chandra mau menyanggah yang tadi pertanyaan saya. Saya mau menambahkan. Boleh, silakan. Masih boleh. Wati mau menambahkan. Waktu di semester 1 atau 2 gitu, kita kan belajar sama Pak Firdaus ya. Itu dia, ngajarin tentang pembagian faktor-faktor pendidikan dan tujuan gitu. Jadi ada yang environmental input itu di lingkungan keluarga dan ada eksperimental. Nah, guru berada di sini, guru berada di ranah kognitif gitu. Terus kita juga belajar fungsi dan peran lembaga pendidikan. Ada informal, ada non formal, ada formal. Informal itu di keluarga, non formal itu negara. Jadi informal itu pertama dan utama yang diperoleh oleh anak yaitu dari madrasah terkecilnya, yaitu dari orang tua atau dari keluarga. Nah, kita sebagai guru berada di formal, di bangku sekolah gitu. Jadi kita nggak bisa mencangkup semua ranah gitu. Kita ya di ranah formal aja. Kurang lebih gitu, boleh dibantu. Ya, untuk jawaban Wati sama seperti Chandra, tapi sudah diperjelas oleh saudara Salman dan penjelasan dari Ica juga sudah cukup jelas. Terima kasih teman-teman. Mungkin Nida mau jawab pertanyaan Salman? Ya, tadi kan di makalah seperti itu ya. Jadi pendidikan Islam di Indonesia itu cukup jauh tertinggal dengan konsep pendidikan nasional. Ya. Nah, mungkin bisa disampaikan, kan pasti menyampaikan ini ada sebabnya gitu. Kenapa dikatakan sangat tertinggal gitu. Mungkin demikian. Terima kasih.
Atau mungkin karena tidak terpenuhinya prinsip-prinsip pendidikan agama Islam yang tadi, yang setelahnya dibahas tuh. Mungkin boleh disampaikan. Mungkin dari teman-teman yang lain gitu aja ya. Mungkin ada yang mau menanggapi kali. Gimana? Boleh dikasih kesempatan? Boleh. Dari teman-teman yang lain mungkin. Coba jawab sedikit ya. Ya, banyak nggak apa-apa. Yuk, silakan sampaikan. Kan sering tertinggal dengan Indonesia ini, jadi sering itu karena ketertinggalan itu karena masih berkembangnya itu cara berpikirnya itu sempit di kalangan umat. Jadi pola pikir ini tuh menghambat dan kontraproduktif terhadap upaya membangun kembali peradaban Islam. Ngerti nggak? Jadi hal itu tuh yang menjadi salah satu penyebab negara di pendidikan Muslim ini banyak mengalami ketertinggalan. Oh enggak? Mungkin kurang dinamisme kali ya, kurang menyesuaikan perkembangan zaman gitu ya. Gitulah. Ya, mungkin kayak gitu. Mungkin ada yang lain mau menambahkan? Atau sudah cukup? Pak Salman belum puas. Ya, baik. Sama jawabannya. Ya, terima kasih. Mungkin kalau memang sekiranya cukup, nanti kita beralih ke dosen pengampu kali, pemateri gimana? Ya, boleh. Boleh ya? Karena sudah, masih belum ada yang lain. Artinya cukup, Ustaz. Ya, coba Fadal, Salman dibacakan pertanyaannya. Mohon izin, tadi ada jadi kurang catch. Nah ini Prof. Rehan minta ada jawaban barusan nih. Ada perlu boleh. Ya, silakan. Baik, Ustaz. Tadi pertanyaan yang pertama dari saya kan di dalam makalah ini tertulis bahwasanya pendidikan Islam ini khususnya di Indonesia ini masih jauh dari tujuan di pendidikan nasional itu sendiri gitu. Nah, sebabnya, saya tanya apa tuh mungkin faktor yang mempengaruhi gitu sehingga sampai di labelisasi seperti itu dengan makalah tersebut gitu. Yang pertama, kemudian tadi yang kedua seputar Ayu Widyaningrum ya, tentang komponen salah satunya kan ada pendidik. Nah, saat ini sumber informasi banyak, nggak hanya dari pendidik gitu, bisa dari media-media yang lain ya. Nah, apakah komponen pendidik ini bisa dihilangkan gitu? Maksudnya apakah pada saat ini walaupun sumber informasi bisa dapat dari mana saja, apakah ini masih termasuk komponen yang penting gitu, untuk pendidik? Seperti itu ya, Ayu Widyaningrum ya. Dan tadi di pertanyaan yang ketiga,
Saudari Siti Rahayu tentang nilai atau fondasi peserta didik ya, terutama di luar dari lingkungan sekolah. Mungkin boleh disampaikan lagi Siti Rahayu. Bagaimana menjadi sebagai pendidik agama Islam, calon pendidik agama Islam. Lalu bagaimana menerapkan nilai-nilai agama yang dimana anak didik tersebut itu fondasinya bukan agama. Lalu bagaimana kita menerapkan nilai-nilai agama tersebut sehingga peserta didik dapat memahami apa yang kita sampaikan. Itu, Ustaz. Baik, sebelum kita singgung sekalian dengan pertanyaannya, terkait dengan prinsip-prinsip tadi, kita lihat dulu prinsip-prinsip dasar metodologis PAI. Sebagaimana di awal, ini terkait erat dengan landasan ya. Dengan landasan yang sebelumnya telah kita bahas. Landasan-landasan ini. Nah, prinsip pembelajaran PAI, prinsip berarti asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Nah, ini kemarin udah saya singgung nih kemarin di sini, yang ini. Bahwa ini tidak lepas daripada landasan yang telah kita pelajari sebelumnya. Karena itu bagian dari perangkat-perangkat yang nantinya kita jadikan untuk pijakan melangkah, mengolah, ya, mengolah, mempersiapkan prosedur-prosedur, teknik-teknik termasuk ke dalamnya metode, ya, dalam rangkaian tentunya bagaimana mendesain pengajaran pendidikan agama Islam sehingga tersampaikan dengan baik, ya. Nah, nanti ini juga bersinggungan, ya, karena landasan kemarin kan ada landasan yuridis, gitu loh, ya, yuridis formal dan seterusnya. Nah, ini juga berkaitan erat dengan kenapa pendidikan Indonesia boleh dibilang tadi tertinggal jauh, gitu. Nanti kita akan bahas. Prinsip merupakan sebuah kebenaran yang diterima oleh dasar dalam berpikir dan bertindak. Dasar pokok berpikir, berpijak, bertindak menjadi asas yang harus dikedepankan. Ingat, garis bawah, menjadi asas yang harus dikedepankan. Nah, sambil sedikit-sedikit kita singgung. Bisa jadi ketertinggalan pengajaran atau pendidikan di negara kita bukan ya karena prinsip-prinsipnya dalam pendidikan di Indonesia itu tidak memiliki prinsip yang kuat. Kalau kita lihat lagi segi landasannya kemarin, ya, saya kira ini yang mulai ya prinsipnya ini luntur, ya, sehingga pendidikan atau pengajaran di Indonesia ini mulai kelihatannya prinsipnya kalau boleh dibilang kendur, ya, kalau hilang mungkin tidak, ini sehingga tidak ada pijakan yang kuat, ya, tidak ada pijakan yang kuat. Drastis menurunnya pendidikan dan pengajaran di Indonesia itu bisa dirasakan. Tentunya terkait dengan kebijakan. Nah, lagi-lagi terkait dengan kebijakan.
Karena runtutan pendidikan itu ya berelasi erat dengan kebijakan pemerintah. Saya merasakan sendiri ya, dulu pengajaran di Indonesia itu ya banyak didatangi oleh pelajar-pelajar luar negeri. Katakanlah yang terdekat Malaysia, Singapura, ya. Itu saya rasakan sekali ketika kemudian di tahun 98 udah di kampus, 80-an. Nah, itu kentara sekali pesantren itu ya saat ini mungkin juga masih ada, hanya saja saya yakin sudah mulai berkurang. Dari Malaysia, dari Singapura, kita menemukan tuh orang-orang yang dari belajar di sana, termasuk di kampus kita, ya. Di tahun 90-an itu masih ada orang Malaysia yang belajar di kita. Gitu. Termasuk juga dulu ada dosen Pak Fahmi. Saya lupa apa Pak Fahmi Idris ya, sampai di kampus kita zaman itu masih bolak-balik Malaysia. Ya, artinya begitu Indonesia masih dilihat pengajarannya boleh dibilang ya bagus nyatanya, karena memang banyak orang-orang luar itu belajar di kita. Apalagi pesantren-pesantren dulu banyak teman dari Singapura, dari Malaysia. Tapi belakangan ke sini makin berkurang dan makin menurun. Ya. Termasuk ya, saat ini malah terbalik. Ya, terbalik. Banyak orang-orang kita belajar di Malaysia, padahal dulu mereka banyak belajar di kita. Ini ada apa? Nah, salah satunya saya kira prinsip dasar yang menjadi pokok pijakan dan landasan itu tidak mengakar. Ya, tidak mengakar. Bahkan coba pada tataran atas ya sudah mulai tataran kehidupan masyarakat kita. Ya, ini bisa kelihatan goyang. Coba lihat, masyarakat kita kan kalau melihat sesuatu hal yang baru, oh iya ke sini penuh. Ntar udah selesai, ke sini lagi penuh gitu loh. Jadi apa istilahnya? Apa yang sedang hit sekarang? Apa ini gitu loh. Nah, ini berpengaruh pada pola yang tadi disampaikan ada tuh, ya. Pola kehidupan masyarakat kita yang goyang. Ini kan kelihatan artinya prinsipnya tidak kuat. Gitu. Prinsipnya tidak kuat. Ada tapi tidak kuat. Mudah goyah, mudah terombang-ambing, sehingga itu pun menjalar pada kehidupan, sikap, pemikiran. Nah, inilah yang menyebabkan juga salah satunya kemudian kemunduran pendidikan di Indonesia. Itu. Dengan demikian landasan berpikir, berpijak dengan harapan tujuan belajar tercapai. Nah, kan gitu. Ya. Dengan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah merupakan prinsip pembelajaran. Nah, dinamis, sementara pendidikan ini kan terus ya dinamis atau berdinamisasi seiring dengan perkembangan zaman. Yang kemarin saya sampaikan. Ya, berubah atau tertinggal. Gitu loh. Berubah atau tertinggal. Sementara dinamisasi pendidikan ini terus berelasi dengan perkembangan zaman. Yang kemarin saya sampaikan, apalagi pendidikan yang kita saat ini geluti adalah pendidikan agama. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa pendidikan agama itu ya diterima atau tidak diterima bersifat dogmatis, abstrak, gaib gitu loh. Sementara perkembangan dinamisasi pendidikan yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman, dan perkembangan zaman itu didominasi oleh perkembangan industri, dan perkembangan industri itu adalah boleh dibilang kultus dari karya-karya rasional manusia gitu loh. Nah, ini kan ini yang kemarin saya sampaikan, begitu beratnya guru pendidikan agama Islam di tengah-tengah masyarakat ya yang perkembangan rasionalnya ini sudah boleh dibilang di atas kepala, memang di atas kepala. Sementara ya di sisi lain kita harus memberikan pengajaran yang abstrak. Ya.
yang tidak rasional, bahasanya gitu, yang abstrak, yang gaib, itu kan keimanan, kepercayaan, akhirat, kemudian pahala, kan gitu, surga, neraka, itu kan yang diajarkan bagaimana kita mendalami hal-hal itu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sementara kalau prinsipnya nggak kuat, gitu loh. Nah, kemudian didominasi oleh rasionalisme dalam kehidupan ini, prinsipnya lebih kuat, tertinggal sama sekali. Gitu loh. Nah, inilah barangkali salah satu yang kemudian mempengaruhi pendidikan Indonesia tertinggal. Gitu. Nah, karena memang diakui atau tidak diakui, mayoritas masyarakat Indonesia adalah mayoritas Muslim. Nah, tadi mayoritas Muslim itu tentu banyak dipengaruhi oleh kehidupan konsep-konsep religiusitas. Sementara konsep religiusitas tadi kan jelas terkait dengan keimanan, dengan yang abstrak. Sementara dinamisasi pendidikan ini ya berkiblat lebih kepada rasionalisme atau industrialisasi. Nah, ini itu ya. Itu makanya kemudian ya prinsip itu menjadi bagian komponen yang penting. Kalau ditanya tadi penting, itu komponen yang penting ya supaya bisa ini menjadi meneguhkan kita dalam berjalan, ya, dalam melangkah, itulah, dalam melangkah. Baik. Kemudian prinsip belajar yang harus dipersiapkan. Nah, ini prinsip kesiapan, prinsip motivasi. Ya, sedikit-sedikit tadi sudah agak terjawab ya sambil kita berjalan ini. Prinsip kesiapan individu, baik jasmani dan mental dalam aktivitas pembelajaran. Nah, ini termasuk juga bukan hanya ya kesiapan mental bagi siswa, tapi juga bagi pendidik. Gitu. Kenapa? Ya, prinsip kesiapan ini bukan hanya kesiapan bagi persiapan bagi pendidik, tapi juga bagi persiapan bagi siswa, tapi juga bagi pendidik. Ya, individu baik bagi pendidik ataupun bagi murid, ya, dalam aktivitas pembelajaran. Kesiapan belajar meliputi kematangan dan pertumbuhan fisik dan psikis, ya, intelijensia, latar belakang pengalaman, hasil belajar dan motivasi serta faktor lain yang menunjukkan seseorang dapat belajar. Nah, memang sini secara spesifik dikhususkan kepada pembelajar. Tapi ini pun terkait dengan kita pendidik. Sebagaimana tadi ada pertanyaan, mengajar pendidikan yang kemudian latar belakangi tidak bahasanya tidak mumpuni untuk memberikan pengajaran pendidikan agama. Gitu. Sebagai Muslim punya kewajiban untuk mendidik, setidaknya mendidik dalam keluarga anak-anak kita. Tapi tidak semuanya dilatar belakangi oleh orang-orang yang khirijnya dari pesantren, gitu loh. Atau memang ada nyatanya ya orang yang mengajar pendidikan agama Islam yang latar belakangnya tidak dari pesantren, ya dari SMA, bahkan dari ada yang STM, masuklah ke kuliah tempat kita, lulus dari S1-nya jadi SAG, SPDI saat ini kan gitu. Nah, seperti itu. Walaupun dia ngaji. Nah, ini prinsip kesiapan pada keseluruhan juga. Nah, apalagi terkait dengan era dan zaman saat ini. Ya. Kenapa kesiapan? Kan tadi saya awal bilang, ya mau berubah atau tertinggal. Gitu, mau mengadaptasi atau ya dilupakan. Ini. Nah, prinsip individu baik jasmani, mental. Nah, mental kita sebagai guru-guru agama di samping tadi ya berjibaku seiring dengan perkembangan
zaman yang tadi lebih kepada tertumpu pada rasionalisme, ini mental kita itu untuk dapat bisa mengadaptasi perubahan zaman ini. Ya, kebetulan ini tulisan saya hampir selesai nih di S3 kaitannya dengan pendidikan pembinaan guru pendidikan agama Islam mengadaptasi generasi abad 21. Nah ini. Jadi ini mau lanjut atau tidak, mau berubah atau tidak, mau mengupgrade diri atau tertinggal. Itu ya. Karena tadi beratnya di situ. Ya, ini pertarungan antara boleh dibilang abstrakisme dengan rasionalisme. Itu buat kita pendidikan agama. Makanya kita harus memiliki prinsip, jangan gue waduh gimana nih ya, udah susah nih anak-anak itu. Nah, ini harus kuat. Ya, harus kuat. Kemudian prinsip motivasi. Ya, motivasi dapat diartikan sebagai tenaga pendorong yang mengarahkan ke arah suatu tujuan tertentu. Nah ini, ya motivasi buat dari anak itu, motivasinya seperti apa, harus kita gali supaya bisa kita arahkan. Termasuk diri kita, motivasi kita menjadi guru agama apa? Gitu loh. Ya mohon maaf, guru agama dari dulu itu ya tidak seperti orang-orang yang kuliah di teknik. Maaf, guru itu khususnya ya guru pendidikan agama itu ya di ranah antara PNS, taruh kita bilanglah PNS, Kemenag dengan Pemda itu kan jauh, ya jauh. Yang kemarin pernah saya sampaikan. Kalau yang diangkat oleh Pemda itu ada TKD-nya. Ya, TKD-nya lumayan itu. Bukan lumayan lagi, lebih dari lumayan. Cuma yang dari Kemenag cuma ada insentif. Ya kalau boleh maaf boleh dibilang insentif 1 jutaan. Ya TKD di yang Pemda itu, yang diangkat oleh Pemda itu bisa hampir 10 jutaan atau 15-an. Ini kan timpang. Gitu loh. Nah, kok kesana-sana Pak Ishak? Nah, karena nanti berelasi dengan pengajaran. Ya, guru agama yang diangkat oleh Kemenag kemudian ada tugas di sekolah negeri, ya sekolah negeri umum, bukan di madrasah ya. Nah ini kan sementara ada juga yang dari Pemda. Nah mereka ada yang dapat TKD, ada yang dapat tidak. Nah ini kan nanti mereka ada yang mengatakan saya ini berpijak pada 2 kaki yang berbeda. Nah itu. Maka kemudian perhatiannya juga agak ini gitu. Makanya keluar ada yang kemudian sempat saya gali, keluar ada kata-kata kita nggak dapat TKD Pak, gitu. Cuma tekad kita saja yang kuat, gitu. Ya ikhlas bekerja untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ujung-ujungnya lillahi taala, gitu loh. Nah, lillahi taala. Sementara almarhum Prof. Aziz mengatakan ada balada guru seharusnya berangkat ya dalam keadaan kenyang, gitu loh. Yang ditinggalkan dalam keadaan tenang, gitu. Ini kan yang terjadi berangkat dalam keadaan lapar, ya, yang ditinggalkan dalam keadaan gelisah, ya, karena belum punya beras, kira-kira begitu. Nah, jadi, ini seperti apa? Nah, ini artinya, tadi kembali kepada prinsip tekadnya harus kuat, motivasinya harus kuat mengajar ini. Nah, artinya disinilah keterjawaban guru-guru kekuatannya, kemudian prinsipnya seperti apa, maka jawaban-jawaban ma'isyah tadi Allah akan tanggung. Gitu loh. Allah akan tanggung. Min ghairi layah tasib. Ini kaitannya dengan keyakinan. Gitu. Allah akan tanggung. Gitu loh. Ketika kemudian keyakinannya kurang, ya, tanggung-tanggung, ya. Maka tadi dikasihnya pun tanggung-tanggung, gitu. Ya kan? Katanya kan berhuzun-huzun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kaitannya dengan keimanan. Bagaimana mungkin kita menerapkan hal itu kepada anak didik kita? Lawang yang berangkat saja yang mengajarkan tanggung-tanggung, gitu. Kaitannya dengan keyakinan,
Gitu. Nah itu. Ya, katanya kan gitu, yarfa'illahu ladina amanu waladina utul ilma darajat, beberapa darajat. Gitu loh. Kalau sudah beberapa derajat itu ya termasuk juga, masa rezekinya beda. Itu mesti akan diberi lebih, masa yang dekat lebih kecil. Nah itu kan prinsip juga. Nah, yakin apa enggak? Aduh, nah kan gitu. Nah, ini kaitan dengan motivasi juga. Nah, kita berangkatnya seperti apa? Tapi yakini itu mesti terjawab. Gitu loh. Ya, tentu tidak cepat, ya. Tapi kecepatan dan tidak cepatnya juga bergantung kepada tentunya tadi keyakinan kita. Gitu ya. Keyakinan kita. Nah, motivasi bisa didapat baik intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, ini juga terkait dengan kita dan anak didik. Ada motivasi dari luar, ada motivasi dari dalam. Gitu loh. Motivasi dari luar, anak itu mau belajar dan mau mengikuti apa? Ini juga terkait dengan kemarin apa tuh istilahnya, ya, bahwa guru harus digugu dan ditiru, bahwa apa soko gurunya siapa gitu loh, bahwa kita menjadi bagian prototipe yang dicerminkan dalam kehidupan Rasul, itu juga bisa jadi motivasi guru gitu loh. Ya, necis, keren dan sebagainya kan gitu. Coba ingat nggak ketika Anda melihat film siapa tuh, Ahmad Dahlan, ya kan? Ya, asumsi masyarakat yang sudah maju, katakan gitu loh. Murid yang sudah maju menganggapan bahwa guru agama itu belel. Ya kan gitu. Belel, buluk, bau, kan gitu. Ternyata pas datang necis, wah, kok beda. Nah itu. Ya, abang ngomong guru agama diidentikan pakai peci-pecinya miring, udah merah, kan gitu umpamanya. Gitu. Dan seterusnya. Nah ini, jadi harus memberikan penampilan juga. Ini bagian dari motivasi. Gitu. Bagian dari motivasi. Karena tadi hal ini menjadi bagian motivasi yang barangkali bukan hanya memotivasi kita untuk dapat bisa memberikan pengajaran yang tidak terpikirkan oleh kita tadi, ya, dalam keadaan kenyang tadi yang menurut Prof. Almarhum Prof. Azur kita, itu pun maksudnya kenyang bukan hanya sekedar juga kenyang dalam rangka perut, tapi di luar itu tadi juga harus ada kesiapan. Makanya Imam Zarkasi dalam Ta'lim wa Ta'limnya itu harus ghazirul maddah. Gitulah. Nah, ini menjadi jawaban juga tadi. Bagaimana menerapkan nilai-nilai agama sementara misalnya pengajaran tadi kita itu kurang memahami tentang itu. Ya setidaknya harus ghazirul maddah. Ya. Ghazirul maddah. Motivasi dapat diamati dan diobservasi tingkah laku antara lain bersungguh-sungguh, menunjukkan minat, perhatian. Nah, ini keseluruhannya bisa kita amati dan bisa menjadi bagian tadi, ya, perangkat-perangkat untuk bisa kita olah menjadi sebuah landasan, ya, dalam pengelolaan pembelajaran atau pengelolaan kelas sederhananya. Makanya kemudian ada PTK, ya, penelitian tindakan kelas. Apa yang mesti kita berikan pada kelas ini? Apa yang mesti kita persiapkan untuk model anak-anak seperti ini, untuk motivasi anak-anak seperti ini? Nah, kira-kira gitu. Ini dua prinsip. Nah, prinsip perhatian, ya. Kemudian ada prinsip perhatian merupakan strategi kognitif yang cukup, ya, yang mencakup 4 keterampilan berorientasi pada satu masalah. Ya, apa masalahnya? Kita perhatiannya apa? Ya tentunya dalam klasikal itu kan bagian dari masyarakat sebenarnya. Ya, masyarakat murid, ya, dengan berbagai macam. Nah, mungkin ada hal-hal yang menonjol yang perlu kita olah menjadi satu masalah, ya, yang menjadi orientasi pengajaran kita apa. Gitu. Kemudian meninjau sepintas isi masalah, memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan. Apa sih, gitu loh? Apa kebermaknaan kemarin saya bilang, ya, terkait dengan
pendidikan. Nah, makanya kemudian menjadi penting kearifan lokal itu, ya, menggali kearifan lokal itu untuk dapat menyampaikan pembelajaran yang kita akan sampaikan. Karena itu bagian menjadi bagian pendukung, ya, tadi disebut ekstrinsik, ya, dorongan. Mengubah stimul, ya, mengabaikan stimuli yang tidak relevan, ya. Ya. Mengubah stimulan yang tidak relevan, ya, yang dorongan yang tidak relevan, yang kira-kira ini ya tentu kita ambil yang tadi saya sampaikan, yang menonjol, yang kira-kira perlu kita sampaikan itu apa, ya. Prinsip perhatian sangat besar pengaruhnya terhadap peserta didik. Nah, ini makanya kemudian ini kita harus bisa membaca kelas, membaca karakter siswa. Gitu. Prinsip perhatian dapat membuat peserta didik mengarah dari tugas yang diberikan, melihat masalah yang diberikan, serta fokus pada masalah yang diselesaikan dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Nah, ini tentunya bagian-bagian dari perhatian kita, ya, untuk bisa lebih tepat, ya, efektif, efisien, dan bisa tersampaikan dengan baik. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita. Ya. Baik, sampai di sini dulu. Kalau tadi masih ada yang kurang terkait dengan pertanyaan, masih ada yang menggajal atau kurang ini, silakan coba. Mungkin ada yang lain. Oh iya, sebentar Mas. Kalau tadi terkait ini, bagaimana menerapkan nilai-nilai agama, apa tadi Pak Salman? Tadi udah agak kesinggung, cuma kayaknya juga saya kurang mendalam. Yang di lingkungan itu, Ustaz? Atau yang tadi yang jauh ya? Jauh dari ya, pendidikan nasional. Iya. Yang di lingkungan. Siti Rahayu, maaf, boleh tindak lanjuti. Ya Ustaz, kan kita sebagai calon pendidik agama Islam, khususnya mengajar di MTS dan juga SMA. Tetapi bagaimana kita menerapkan nilai-nilai agama kepada peserta didik yang fondasinya itu kurang dalam agama. Misalkan dari SD dia lebih kepada umum, jadi nggak mengenal gitu tentang agama, sedangkan kita baru ketemu itu di waktu MTS maupun SMA. Lalu bagaimana supaya mereka bisa mengerti agama seperti itu, Ustaz, sedangkan mereka fondasinya itu kurang tentang agama. Ya, nah ini terkait dengan prinsip perhatian. Saya kira memang sudah waktunya, ya, kita guru-guru agama, ya, guru agama yang kemarin saya sampaikan, pertama memang tidak terpaku pada textbook, ya. Ya, memang buku itu, ya, berelasi dengan kurikulum, ya, berelasi dengan kurikulum. Nah, artinya tidak mengarahkan peserta didik 100% dengan apa yang diharapkan dari buku dan dari kurikulum. Karena itu bagian perangkat. Nah, seringkali memang agak berbeda antara dasolan dan desain, kan gitu loh. Antara kenyataan yang ada di lapangan dengan konsep, gitu loh. Makanya perlu perhatian ini, ya, prinsip perhatian ini sangat penting ketika kita ingin, ya, tadi mendesain sebuah pembelajaran. Ya, setidaknya, ya, tidak desain, setidaknya ada perhatian besar kita. Nah, gitu. Maka kemudian salah satu daripada kesiapan guru pendidikan agama Islam selain memiliki 6 kompetensi yang kemarin saya sampaikan, yang terpenting di abad 21 ini adalah tadi memahami karakteristik siswa. Ya.
Nah, arahnya ke sini, memahami karakteristik siswa. Ya, kita ingin mengcombine ya textbook, arah textbook yang ada ya, yang merupakan bagian dari ejawantan kurikulum dengan kenyataan yang ada. Artinya kenyataan yang saya maksudkan adalah siswa dengan latar belakang yang tadi saya sampaikan, kurang pendidikan agamanya, atau memang ya baik berangkat mungkin dari awalnya SD negeri, terus udah gitu di rumah nggak ngaji, umpamanya gitu loh. Ya, itu beda dengan misalnya di SD Islam atau SD IT, apalagi itu sangat berbeda sekali. Gitu. Bahkan kadang-kadang yang dari SD IT yang misalnya di 30 udah hafal, masuk ke SMP dan di situ kurang ada tadi yang saya bilang, ya pendidikannya, guru agamanya tidak lebih membaca bagaimana kondisi siswanya, mengikuti juklak yang ada, yang pada akhirnya tadi tertinggal keluar di situ, yang dulu pernah dia miliki hilang semua, habis semua, bisa jadi begitu, gitu loh. Nah makanya kemudian menjadi penting ya mempelajari atau melihat ya prinsip perhatian ini ya untuk bisa memahami karakter siswa, sehingga kita dapat tadi mempola pengajaran yang betul-betul bisa mengcombine tadi ya, mengcombine textbook kita dengan apa yang sebenarnya perlu disampaikan ke anak didik. Dan saya kira kalau pola ini bisa dipelajari oleh Anda semua, kemudian diterapkan ketika nanti Anda mengajar, bagian daripada boleh dibilang PTK, kalau tidak sebagai prosedur Anda yang Anda suguhkan kepada kepala sekolah, pada saya kan akan lebih diterima, gitu loh. Sebab secara rasional nanti akan ketemu. Nah, sementara kan tadi saya kembali lagi nih. Sementara kita kan secara rasional ini kan tadi berkembangnya gitu. Kita sendiri ngajarnya nggak rasional. Itulah yang kemudian tadi pendidikan Indonesia tertinggal. Kenapa nggak rasionalnya? Itu tadi. Ya, kondisi anaknya seperti ini, generasi saat ini. Sementara kita mengajarnya textbook. Gitu. Dan kita nggak mengcombine itu, memaksakan textbook yang sementara yang diharapkan anak misalnya kebermaknaan. Kan nggak nyambung. Gitu. Sampai ke anak selesai. Mentah semua, dangkal. Kalau bahasa orang Betawi itu ibarat ngerebus singkong magel. Ya, magel itu mateng enggak? Itu. Ya, direbus udah. Gitu, ya. Itu seperti itu. Saya kira. Baik, ada lagi silakan Pak Salman. Sebelum lebih lanjut nih. Ya. Tadi disebutkan langsung aja Ustaz ya. Tadi saya nyimak sambil di perjalanan, alhamdulillah sudah sampai di tempat penginapan Ustaz. Yang saya tadi simak bahwa merubah karakter kan setiap siswa. Kita kan beda skill, maksudnya beda antara perkotaan sama perdesaan sama pendalaman kan gitu, pendalaman daerah. Nah, itu kan berbeda dengan tata cara metodenya. Nah, yang saya pikirkan tadi sekilas gitu, bagaimana penerapannya gitu, apakah bisa dikombin gitu saat maksudnya dengan sistem yang Merdeka Belajar ini dengan mengubah karakter si anak gitu. Sedangkan yang kita ketahui bahwa Merdeka Belajar ini ya pasti ujung-ujungnya kan bukan berkarakter, artinya jadi dia mengedepankan kreativitas dia ya, dengan memainkan logika dia gitu. Ya, mungkin bisa dijelaskan gitu Ustaz, jadi bisa dikombin gitu Ustaz. Ya, Merdeka Belajar ini ya artinya sebenarnya satu, bahwa pendidikan itu tidak lagi ya guru menjadi sentral. Ya, tidak lagi guru menjadi sentral. Ya, karena ya anak itu seperti yang sudah saya sampaikan di awal sebelumnya, berangkat dari sekolah, mereka ibarat gelas itu sudah ada isinya, tidak lagi gelas kosong. Makanya kemudian
ya Merdeka Belajar ini sebenarnya tidak menjadikan guru ini menjadi sentral, ya, tapi justru anak kita menjadi stimulan aja sebenarnya. Atau bisa jadi pernah juga saya sampaikan ya dalam kompetensi abad 21 itu bisa jadi guru ini menjadi murid bagian itu. Jadi sebenarnya bukan murid, mendengarkan. Nah ini. Nah, makanya kemudian menjadi penting kearifan lokal itu, ya. Kearifan lokal itu untuk kita gali. Nah, kita harus tahu tadi, ya. Ya kan tadi daerah dulu juga pernah saya sampaikan kan, ketika ini lagi-lagi saya selalu sampaikan karena memang yang kontras itu moda transportasi ya kan gitu ngajar. Antara kota dengan Jakarta kan berbeda tentunya. Nah, ini kita gali itu menjadi bagian kearifan lokal. Tadi juga sudah saya sampaikan kearifan lokal sebagai juga itu menjadi landasan karakter yang perlu kita pahami. Bagaimana menyampaikan pembelajaran itu bisa ya bisa tersampaikan dengan baik dengan menggali apa yang dimaui anak, apa yang anak miliki, apa yang anak rasakan. Nah, itu karakternya ya. Itu karakternya karena memang arah daripada pendidikan di abad 21 ini untuk dapat kita mengadaptasi atau diadaptasi oleh anak itu diantaranya, makanya saat ini digalakan satu literasi, ya kan? Literasi. Jadi harus banyak baca, harus banyak melihat. Nah, sebab baca ini dalam pendidikan kita kan udah dari dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi, banyak baca karena ketertinggalan salah satunya tadi. Pendidikan di Indonesia ini ya sangat kurang membacanya. Itu salah satunya, terus terang aja. Sangat kurang membacanya. Coba kalau kita lihat ya di Jepang, di Cina, apa di Finlandia. Jauh sekali gitu loh. Kemana-mana buku mesti ada. Kalau kita kan sekarang ini udah berubah juga, kemana-mana apa mesti ada. Gitu loh. Lebih baik ketinggalan buku daripada ketinggalan HP, bahasanya begitu. Nah, jadi saya kira ya memang bukan berarti kemudian karakter tadi justru merubah karakter. Jadi memang karakter untuk belajarnya memang sudah diarahkan ke sana, ya, literasi, numerasi, ya, kemudian komunikasi, nanti ada kolaborasi, gitu kan. Nah, ini memang yang diarahkan untuk ke sana. Jadi kenapa ini kemudian menjadi isu sentral dalam pendidikan kita? Karena kita tertinggal di sini. Literasi, gitu loh. Kemudian numerasi, kita tertinggal di situ. Komunikasi, tadi bisa tapi kurang bisa menyampaikan. Gitu. Bisa tapi tidak mampu mengungkapkan. Tadi ada teman kita yang mengungkapkan, aduh, nih katanya. Apa tadi? Ragu nih. Aduh, grogi nih kan gitu. Ya kan gitu. Nah, itu kekurangan kita. Itu kan terkait dengan tadi mental, ya kan? Nah, dengan mental. Itu seperti itu. Ya, belum lagi nanti berkolaborasi. Gitu. Sudah punya kemampuan kita dengan yang lain. Nah, ternyata kita masih kecil, nah berarti kurang kan gitu loh. Nah, ini kolaborasi ini penting. Karena ketika sesuatu ini sudah menjadi bagian yang bagus ketika bercampur dengan yang lain, bisa jadi lebih kecil, bisa jadi lebih besar, bisa jadi sedang-sedang. Ya, kita itu melihat, makanya perlu ada kolaborasi. Gitu loh. Tuh. Nah, kemudian salah satu bentuk kolaborasi dari guru-guru pendidik ya diantaranya yang sekarang yang muncul kan ada di MGMP, ada DKKG, ada AGFAI, ya, ada Persatuan Guru. Nah, ini perlu kolaborasi itu sebenarnya itu tadi masing-masing kan punya kalau dalam Qiraatul Rasyidah itu disebutkan likulli syai'in maziyah. Gitu. Setiap sesuatu itu, setiap orang itu memiliki kelebihan. Nah, inilah perlu kolaborasi supaya bisa sharing, gitu loh sebenarnya. Supaya bisa sharing, berbagi satu dengan yang lainnya sehingga saling melengkapi kekurangan-kekurangan itu. Selain memang tadi pendidikan di antara satu unit yang satu daerah yang satu dan satu daerah yang lain itu berbeda. Nah, sekarang gini, sekarang kan banyak yang terbalik juga. Mereka ada yang sudah jalan berangkat lebih dulu, ada juga yang tertinggal. Bahkan di daerah itu berangkat sudah lebih maju ketimbang di kita. Coba. Di Jakarta, ya, di Jakarta walaupun tidak 100%, dengan di Jogja pendidikannya itu bersaing. Saya pernah dulu studi
studi komparatif itu ke Jogja. Seharusnya orang Jogja kan ke kita. Kenapa kita belajarnya ke Jogja gitu loh? Ya walaupun dulu pernah menjadi ibu kota gitu umpamanya. Itu seharusnya mereka yang ke kita. Dari artinya kita ini banyak yang tertinggal juga. Jangankan secara kolaborasi secara internasional, secara nasional saja agak berbeda satu dengan yang lainnya. Nah ini, itu ya saya kira Bang Muhammad. Atau ada yang lain? Kurang silakan. Ustaz, makasih Ustaz. Ya. Baik. Maaf Ustaz, saya Ustaz. Tadi cukup memprihatinkan ya kalau kita dari segi literasi, numerasi juga tertinggal dari negara-negara yang lain. Kemudian juga tadi dari segi pendidikan Islamnya juga jauh dari yang konsep dari pendidikan nasional itu sendiri gitu. Jadi dua-duanya memprihatinkan gitu. Nah, terus kalau tadi bagian yang antum sampaikan tentang pendidikan Islam itu kan lebih sifatnya abstrak ya, gaib. Gitu. Sedangkan saat ini perkembangan pemahaman manusia kepada hal yang konkret ya atau yang rasional gitu. Nah itu bagaimana Ustaz kira-kira dari kita agar menyeimbangi pemahaman kepada peserta didik ya, yang memang pola pikir mereka sudah konkret atau rasional, sedangkan kita harus menyampaikan intisari yang sifatnya tadi masih abstrak gitu, terutama mungkin seputar hal-hal gaib. Apakah itu kita ceritakan dengan mengaitkan isi Al-Quran, gitu, sejarah-sejarah dalam Al-Quran. Gitu. Nah, terus itu seperti apa? Karena kan konteksnya ketika kita mau mengkaitkan dengan konteks, itu agak cukup sulit gitu, Ustaz. Terima kasih. Ya, untuk menjawab hal itu, ya kita seperti apa atau bagaimana, ini kita lihat dulu pada persepsi, ya prinsip persepsi ini. Prinsip persepsi merupakan proses yang bersifat kompleks, yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Nah ini terkait dengan ini. Persepsi diperoleh setelah peserta didik menerima stimulus dari lingkungannya. Persepsi bersifat relatif, selektif, dan teratur. Persepsi harus diarahkan kepada persepsi yang benar, karena kalau sudah melekat, sukar untuk dirubah. Nah, untuk menjawab hal tadi terkait dengan ini, kemudian juga seperti yang saya sampaikan di awal, nah guru agama kita, ya, kita itu pernah saya sampaikan di sebelumnya, kita jangan terpaku pada textbook tadi, ya, terpaku pada tekstual, terpaku pada ayat, karena di situ ada ayat, makna ayat, ya, ada tekstual, ada interteks, gitu loh, ada maqasidus syariah, gitu loh, ada fenomena, kemudian ada nomena, gitu loh. Nah ini yang harus kita dalami, ya, yang kita dalami. Ini juga termasuk tadi bagaimana kita menerapkan nilai-nilai agama tadi pertanyaan tadi. Nah ini termasuk ini, ya kita harus memahami ini bahwa di dalam ajaran Islam itu tentu merujuk pada sumber besar, ya, Al-Quran dan hadis, walaupun kemudian ada qiyas dan ijma. Tapi dua hal ini harus kita dalami tadi, ya. Bukan hanya kita tahu secara teks, makna teks, tapi juga interteksnya apa, kemudian makosidnya apa, gitu loh. Ya kalau itu bentuknya dalam sejarah, baik sejarah Rasul, ya, atau sejarah Sahabiyah, ya, para sahabat, juga itu kan sebuah fenomena, gambaran sejarah. Nah di balik fenomena itu kan ada nomena, apa sih? Ya arahnya ke sana. Nah, itu harus kita dalami supaya bisa menyampaikan itu mengena.
Nah, bagaimana mengenanya? Tadi kan terkait dengan anak zaman sekarang. Nah, kalau itu secara dalamannya dalam diri kita sudah kita siapkan, nah tentu kembali kepada karakter tadi. Karakter anak zaman sekarang ini adalah karakter anak yang lebih kepada bersifat rasional. Nah, kita berupaya dari penggalian tadi kita relasikan ya dengan kebermaknaan hidup mereka di lingkungan. Kebermaknaan hidup mereka di lingkungan. Jadi ingin menerapkan ya kepentingan sholat itu dalam kehidupan mereka. Ya, mungkin bisa saja kita menggali kedisiplinan dalam sholat gitu loh. Keteraturan dalam sholat gitu. Di samping tadi itu nilai-nilainya kita boleh kita bangun itu. Di samping di situ ada nilai-nilai sejati yaitu keimanan dan beribadah kepada Allah. Tapi nilai-nilai itu mungkin kita sudah harus sampaikan juga, mulai dari wudhu gitu. Saya kira prinsip kebersihan wudhu itu sudah diamalkan oleh orang-orang Jepang ya di perusahaan-perusahaan. Justru mohon maaf termasuk dalam kehidupan kita kadang-kadang kan lebih ya dalam tanda kutip kalau boleh kita bilang lebih jorok itu kita akui kan gitu. Ya kebersihannya gitu. Bahasanya kita baru juga udah dipel gitu, baru lewat udah dipel mulu kan gitu. Dan pertanyaan emang begitu, supaya terus terjaga kebersihan. Kita bahasanya ngepel tuh pagi sama siang sama sore. Itu pun udah 3 kali udah paling bagus gitu. Ya kadang-kadang cuma pagi sore doang, kalau nggak pagi ya sorenya enggak kan gitu. Ya padahal kalau di tempat lain, nah itu setiap waktu, setiap saat. Nah itu saya kira bagaimana ya itu tadi relevansinya dengan kebermaknaan hidup. Jadi kita sudah mulai untuk mengembangkan tadi. Ya banyak yang bisa digali lewat sholat tadi, kedisiplinan, keteraturan, kebersihan, kesabaran. Nah itu ya kan cukup banyak ada di situ. Jadi mereka akan melewati sholat itu bukan sekedar ini, ya maka akan menjadikan sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Ingat ya, yang penting sholat gitu lagi. Udah innal ahsanal kalami kalamil manan wa biqaulihi tadil muhtadun di depan masjid masih ngerokok nungguin khutbah. Ketika Allahu Akbar baru puntungnya ini ikut sholat. Nah itu kan beda. Itu banyak ya boleh dibilang sholat Jumat itu yang penting sholat Jumat, bukan sholat Jumat penting. Sementara kan ajaran coba kalau kita gali dasarnya, ya kan? Bahasanya yang datang dari awal tuh dapat sapi kan bisa, yang paling belakang dapat telur. Kalau tadi udah sholat kemudian baru masih ngerokok ini kemudian ini dapatnya apa kira-kira? Bahasanya sederhananya gitu. Nah itu karena kita itu perlu kita dalami. Jadi ada prinsip-prinsip yang mungkin kita tanamkan lewat ibadah lewat pengajaran pendidikan ini yang lebih kepada implementatif dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa oh ini memang bermakna gitu loh. Jadi juga tidak merasa bahwa sholat ini hanya ibadah saja, lapor kepada Allah, maka menjadikan sholat itu sebagai prinsip, kemudian menjadikan sholat itu penting dalam hidupnya, bukan yang penting sholat gitu. Saya kira itu. Baik, yang lain silakan. Ada lagi? Silakan, Bang Chandra. Saya ada lagi? Naga? Saya Ustadz. Silakan Putri Novianti. Bentuk khusus di sekolah konvensional itu kan pendidikan agama Islamnya 2 jam pelajaran Ustadz. Lalu bagaimana pendapat Ustadz tentang statement pendidikan agama bukan hanya sebagai pelengkap kurikulum Ustadz? Terima kasih. Ya, pendidikan agama bukan hanya sebagai pelengkap kurikulum. Ini sejatinya itu seharusnya dia mendapat
seharusnya mendapat formulasi yang lebih banyak. Ya bolehlah kita standarkan untuk matematika kalau dapat 4 jam dengan sains, ya agama justru kayaknya itu menjadi penting, tidak kemudian adanya pendidikan karakter yang masuk pada semua mata pelajaran. Saya kira cukup pendidikan karakter itu ditimbulkan dari pendidikan agama yang kemudian bisa, istilahnya pernah kita dalam belajar kan ada istilah islamisasi pengetahuan gitu loh. Jadi makanya kemarin saya sampaikan di awal pembukaan kita kan ada kualifikasi, ya, kualifikasi guru pendidikan agama, karena dia selain bukan hanya menjadi guru agama untuk anak-anak, tapi juga menjadi sentral buat guru-guru. Nah, bagaimana kemudian taruhlah kita lihat kontras dalam pendidikan di SMP ke atas karena terkait dengan bidang studi masing-masing. Nah, saya kira bahasa tadi ya bukan hanya sekedar pelengkap, jadi sebenarnya memfigurasi semua mata pelajaran. Ya, sejatinya gitu, memfigurasi semua mata pelajaran. Karena sentral karakter, ya kalau dalam bahasa yang sekarang sedang ini, ya kalau dalam bahasa agama akhlakul karimah, sikap pembentukannya ada di pendidikan agama. Nah, seringkali mohon maaf, barangkali Anda juga merasakan ada sebuah kalau jurang terlalu ini bahasanya ya. Ada sebuah pembatas lah ya. Ketika guru agama dengan guru guru mata pelajaran yang lain gitu. Nah, saya kira seharusnya juga kalau jadi kepala sekolah ya, kalau jadi kepala sekolah seharusnya juga ini justru guru agama menjadi sentral gitu loh, menjadi sentral walaupun dalam PKG ya MGMP biasanya ada kultum gitu loh, ya ada kultum. Cuma kadang-kadang itu tadi sebatas itu selesai. Jadi kalau bahasanya tadi komentar atau ada statement bahwa tidak hanya menjadi pelengkap, seharusnya tadi memang melengkapi semua yang ada terkait dengan karakter. Kalau dalam bahasa kita tadi islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, artinya sejatinya karena memang lengkap, pengajaran agama itu lengkap tadi. Di sains itu bagaimana dikaitkan dengan kebesaran Allah gitu. Nanti itu bisa diungkap. Itu seperti itu. Kan udah menjadi karakter jadinya. Ya, bahwa melihat tumbuhan, melihat pohon, ini sang pencipta. Nah, dikaitkan dengan hal itu. Seharusnya begitu. Semua mata pelajaran yang ada. Ya, terkait dengan musik juga mungkin gitu. Ada suara, ada ini kan bisa ditimbulkan. Bisa diwujudkan, maksud saya, direlasikan dengan atau dikombin dengan hal-hal yang bermakna simbolik dalam agama. Sehingga anak itu betul-betul kental ya pemahaman agamanya gitu ya. Saya kira itu. Ada lagi yang lain? Sambil menunggu, ini ada prinsip retensi. Retensi merupakan hasil ingatan dari sesuatu yang dipelajari dan retensi merupakan hasil dari proses pembelajaran. Nah, 3 faktor yang mempengaruhi retensi. Ini gorizohnya, asar, Pak. Boleh kita bilang. Asar dalam pengajaran dari apa yang kita sampaikan harusnya membekas. Gitu loh. Ya, membekas. 1, apa yang dipelajari pada permulaan. Ya, original learning pada permulaan. 2, belajar melebihi penguasaan. 3, pengulangan dengan interval waktu. Ketiganya harus diselaraskan dalam proses pendidikan dengan pendekatan dan prinsip retensi. Nah, mungkin yang ada, saya yakin teman-teman yang ada sedikit masalah memang di nomor 2, belajar melebihi penguasaan. Nah, kalau apa yang dipelajari dari permulaan, nah itu bisa tadi ya supaya biasanya kan ada apa namanya ya, ice breaking, ada kemudian mengingat kembali pelajaran yang kemarin untuk menyambung pada pelajaran berikutnya. Nah, ini udah biasa. Ini belajar melebihi penguasaan. Nah, mohon maaf ya,
pengulangan interval waktu kali ini nggak ada masalah saya kira. Yang ini melebihi belajar melebihi penguasaan. Nah ini kalau teman-teman tadi saya sampaikan di awal kita harus memahami teks, kemudian arti teks, kemudian interteks, ya ada makosidus syariah. Nah kita udah tahu tuh. Nah, tapi juga kita harus tahu gelasnya anak-anak, ya gelasnya anak-anak, gitu, takarannya anak-anak, literannya anak-anak. Wah kita tahu ada interteks sama anak internet terus dibahas, wah. Apalagi terkait dengan hadis. Wah, itu luber. Ya kalau luber kebuang tumpah. Iya kalau tumpahnya masih ada sisanya. Kalau semuanya hilang, apa sih tadi yang gitu loh, nggak nyambung gitu loh, bukan ya. Jadi terlalu banyak. Jadi takarannya anak itu sampai di mana? Ini maksud dari belajar melebihi penguasaan. Jadi itu tadi. Ini juga terkait dengan bahwa seperti yang sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa anak bayi juga perlu makan buah, ya misalnya apel, tapi cara makannya beda gitu loh. Apa kata orang Betawi dimamahin atau di blender kan gitu loh. Nah makan nasinya juga beda, nah gitu. Jadi itu kasih takarannya, jangan melebihi. Saya kira itu. Masih ada yang lain? Maaf Ustaz, ya. Berbicara tentang mempengaruhi ya Ustaz. Ini kalau dari sisi pendidik Ustaz, kan terkadang kaulu asar itu kan perkataan yang mempengaruhi itu kan penting Ustaz ya. Apalagi bisa ke jiwa-jiwa peserta didik. Nah, yang mau saya tanyakan, perkataan yang berpengaruh itu yang dilakukan pendidik kepada peserta didik itu, kalau antum pahami itu lebih ke arah pengalaman dari pendidikan, atau mungkin dari segi penguasaan atau gozirul maddah pendidikan, atau mungkin karena amalan-amalan saat mungkin pendidik ini punya amalan yang terus dikerjakan, mungkin tahajudnya rajin nih, sehingga diniatkan untuk memberikan kemudahan, apa ucapannya bisa memberikan efek atau dampak kepada peserta didik. Bagaimana Ustaz menurut antum? Ya, that's right. Ya, nah ini yang terpenting ini. Ini pertanyaan yang jarang disampaikan, juga jarang dijawab karena nggak ditanya. Ya, jadi saya kira ini. Nah ini yang membedakan pendidikan yang lain, ya pendidikan agama dengan pendidikan yang lain. Secara keseluruhan pendidikan agama itu kita sifati dengan abstrakisme, gaibiyah, ya kan gitu. Terkait dengan kolbiyah itu sifatnya ruhiyah semua. Nah, ketika Anda menyampaikan sesuatu ya terkait dengan pendidikan agama dan sebagainya, kemudian Anda sampaikan ya, Anda sampaikan mungkin sama ya, bahasa sederhananya mengajar, mendidik seperti juga mata pelajaran yang lain akan tersampaikan. Coba bagaimana kemudian sifat ruhiyah itu akan lebih menempel dan lebih ini, tentu juga ya untuk memberikan asar itu, untuk memberikan bekas itu tadi, kenapa nih? Ya kenapa? Dulu kan pernah saya ceritakan terkait dengan Kiai Mustafa Ya'qub, ya kan? Nah sejarah itu kenapa? Nah itu karena sifat ruhiyah itu perlu. Makanya ada istilah kalau dalam bahasa agama itu guru-guru itu harus punya riyadhah. Nah, doa-doa, oh ya bukan jadi ini, doa-doa. Nah, itu karena itu bisa mengantarkan ya, mengantarkan yang tadi kita sampaikan yang sifatnya ruhiyah akan lebih mengena, akan lebih membekas, akan memberikan asar yang bagus karena kita hantarkan bukan hanya tadi secara transfer of knowledge, transfer of value. Value itu kan abstrak. Nah, gitu loh. Makanya kenapa kemudian Pak Kiai yang di pesantren itu, kemudian anak-anak pesantren itu seperti itu, bukan karena hanya pelajarannya, tapi juga karena doa-doanya dari orang-orang tadi. Nah, makanya tadi ya kita harus punya bekal juga di situ, ya. Makanya kenapa tadi kan saya sampaikan di awal. Bagaimana mungkin kita kemudian menyampaikan tadi kalau bahasanya istilah almarhum Prof Aziz tadi
balada guru itu tadi dengan perut kenyang itu istilah saya lebih maknanya mendalam, artinya juga ada kesiapan luar dalam, doanya udah siap, ininya sudah dihantarkan ini. Nah, setelah itu baru itu yang disebut kemudian kita ya bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, sudah ruhiyahnya sudah, ini udah kita sampaikan, ya sudah kan gitu, selesai. Tapi kalau cuma ini doang kita sampaikan, ya gitu, kita sudah ikat, kita sudah ini, kemudian ya kita tidak berserah diri kepada Allah juga salah, atau ruhiyahnya saja itunya kita nggak siapkan, salah juga. Jadi harus dua-duanya, ya. Qalban wa fi'lan itu harus diranyakan. Nah, itulah kemudian yang bisa memberikan asar. Ya, gharizah di anak itu akan seperti itu. Makanya ya kita iringi, kita sampaikan. Sekarang gini, dikemas paket atau hadiah sedemikian rupa bagusnya, terus diterima, udah selesai. Kan tertarik tuh kita yang buka. Di dalamnya nggak ada kata-katanya, nggak dikata-katain, iri-iri mana? Itu kita dapat hadiah, apalagi dari misalnya pacar kita, dari ini, nggak dikata-katain tuh, cuma dikasih doang hadiahnya, cakep, seneng juga kita. Cuma kalau dikata-katain akan berbeda, ya akan berbeda. Selampai saja dikasih cuma selampai, tapi nggak ada kata-katain. Kalau dikasih cuma selampai doang umpamanya, tapi dikata-katain ada I love you, ada seterusnya, mesti berapa kali dicium-cium itu. Bukan sekali dua kali, besok juga mulai jadi gitu. Beda. Nah, itu kan ada ruhiyahnya. Nah, itu ya saya kira itu. Jadi harus ada luar dalam, bukan hanya dihantarkan, dikemaskan dengan bagus, dikata-katainnya enggak. Itu cuma nyampe doang dari adek, udah selesai. Gitu. Ya, saya kira itu. Jadi memang harus itu, ada riadohnya. Ada riadohnya, artinya ada doa-doa yang harus kita baca. Saya kira banyak bacaannya, Anda baca bismillah, baca Fatihah, banyaklah. Ya, Anda yang dari pesantren saya yakin udah banyak bacaannya itu. Ya, cuma jangan banyak doang, nggak dibaca-baca. Ya, banyak doang nggak diamalkan. Nah, kira-kira begitu. Ya, saya kira itu, Salman ya. Masih ada yang lain? Atau sudah nanti ini nih melebihi kepuasan? Gini Ustaz, tadi kan ada riadohnya ya. Saya tadi mikir gitu, gimana mau ada riadohnya gitu kan. Dalam konteks ini kadang-kadang si anak itu susah, atau peserta didik aja itu susah untuk ini. Nah, dan juga untuk mendidiknya itu kan nggak bisa lewat dengan kekerasan kan, harus dengan lemah lembut gitu. Nah, itu yang jadi problem kita. Kalau kita udah nggak bisa kan, emosi kita nanti saat yang keluar gitu. Itu yang jadi problem sampai saat ini gitu. Kita udah udah sabar, tiba-tiba kan meledak juga gitu. Itu kayak gimana ya Ustaz, yang maksudnya cara yang terbaik lah gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, memang mendidik anak itu kan dengan berbagai macam karakter tadi dan latar belakang. Memang kadang ada pula yang memancing kita untuk supaya kita bukan bisa emosi, termotivasi untuk kita mengeluarkan kekerasan, ya kekerasan verbal, jangan sampai juga kekerasan yang sifatnya non verbal gitu. Saya kira kadang-kadang greget lah, walaupun itu nggak keluar, karena sekarang ini beda pengajaran dengan zaman dulu kan. Kalau zaman dulu kita ngaji ya masih pulang tangan pada merah atau lengan pada merah karena rotan guru kita gitu loh. Dan udah kita bilang ke orang tua, di rumah malah ditambahin kan, bisa jadi kayak dulu tuh gitu. Kalau sekarang kan bisa jadi kita yang dipanggilin polisi tuh kan gitu ya. Nah, memang itu tadi salah satunya, kalau bahasa ada sesuatu yang sederhana tapi sulit untuk kita amalkan, tapi paling tidak memang juga mau tidak mau kita harus laksanakan. Kata sabar itu memang gampang diucapkan, sulit untuk dipraktekkan ya. Nah, artinya
bagaimana itu bisa kita bisa jalani dengan baik, itu tadi terkait dengan juga dengan riyadhah. Makanya Pak Muhammad kalau riyadhahnya jangan yang keras-keras. Ya banyak sholawat aja riyadhahnya. Jika yang keras-keras bisa keluar itu karena riyadhahnya ya Pak Muhammad itu ya. Jadi riyadhahnya jangan kira-kira banyak hijib-hijib, dah sholawat aja dah. Jadi memang nyatanya dalam pendidikan itulah ada. Kita sering terpancing oleh ya anak-anak didik kita, apalagi kadang-kadang kalau sudah di SMA. Ya SMA enggak itu, kadang STM. Ya, kita punya anak murid di STM, waduh. Jangan kan itu kadang-kadang gurunya diajakin berantem gitu loh. Iya, bisa terjadi itu gurunya diajakin berantem. Ya. Jadi ya kan pernah saya bilang dulu, saya pernah ngajar dulu di SSM Teratai Putih di Legenda sana. Jadi bagian kesiswaan dan BK itu ada di 2 tempat. Nggak taunya yang berantem anak saya semua, yang satu dengan sekolah sana dengan yang sekolah sini saya kumpulin anak saya semua. Nah, gitu loh. Nah, coba Anda bayangkan. Kalau bahasa di situ kita boleh bisa ngomong. Kalau berantem sama yang lain, kira-kira begitu enak. Kalau ini kan dua-duanya anak. Ini sekolah sana, kita yang nanganin juga, bagiannya sama BK juga. Ini sekolah sini. Pasti ketemu dua dia semua. Nah gitu kan, murid. Nah, kalau begitu kan kita marahinnya nggak ada bela sono, nggak ada bela sini. Yang enak kita tamparinnya semua bareng-bareng gitu ya Pak Ahmad. Nah itu kadang-kadang memang itulah yang terpancing sebagai pendidik bisa jadi pada kondisi-kondisi tertentu ya dalam pengajaran kadang-kadang ada saja ya apalagi terkait dengan ya pendidikan yang tinggi di SMA, STM itu bisa terjadi. Makanya kemudian kalau bahasanya riyadhah tadi, nah bagaimana juga kemudian itu menjadi pembelajaran buat kita untuk bisa tadi ya kita menjadi barometer yang lain atau lagi-lagi pendidikan agama jadi barometer yang lain termasuk buat anak kita ya menjadi prototipe yang baik buat anak kita ya, menjadi sokoguru yang baik buat anak kita. Nah itu tadi. Nah itu perlu digari ruhiyah tadi terkait dengan itu. Gitu. Mungkin ya tadi ya mukalibal qulub sabit qalbi ala dinik atau ya tadi tibil qulub wadawaya wafiatil abdani wasifaiha dan seterusnya. Nah artinya itu memang harus ada. Ya paling enggak tadi kita punya arah untuk ke sana juga punya untuk obat buat kita. Gitu loh. Punya obat buat kita. Jangan kita bisa bahasanya mengobati ke sana ternyata kita juga nggak bisa mengobati untuk kita itu. Nah ini kan memang tantangan buat kita sama aja kayak itu. Ini guru agama memang tadi ya guru agama memang cobaannya begitu banyak. Coba Anda seperti misalnya ada orang bilang, wah nanti saya berangkat haji, entah kalau pulang haji nggak bisa begitu sebogono gitu loh bahasanya gitu loh karena ada hajinya kayak kira-kira gitu. Nah sekarang guru agama juga begitu, ya itulah kemudian menjadi tanggung jawab dirinya. Makanya termasuk ada seorang guru besar pernah mengatakan ada bahwa nanti yang paling dulu masuk neraka itu orang alim, gitu loh. Orang alim ketimbang orang bodoh. Kenapa dia tahu? Nah mungkin bisa jadi dalam bahasa alim tadi kemudian orang alim masuk neraka yang tadi. Karena dia udah tahu kemudian misalnya melanggar dan seterusnya. Itu kan ngeri buat kita. Kalau gitu menjadi orang bodoh aja kan gitu. Nah, lain lagi kan. Nah, kira-kira begitu. Pak Muhammad ya terkait memang itu ujian kita. Jadi ujian kita masing-masing punya ujian. Ya terkait dengan kesabaran tadi, ya terkait dengan kontrol diri. Nah, itu yang terpenting barangkali itu. Saya kira juga sekarang itu menjadi hal yang penting sekali sebab setelah anak udah 2 tahun baru masuk sekolah ya kenal gurunya sekarang ini nih karakternya berbeda sama sekali dengan pertemuan dulu yang anak-anak tiap hari masuk gitu termasuk ke dalamnya hormatnya kurang gitu loh ya karena tadi kemanjaan di rumah selama 2 tahun ini melebihi selainnya atau sebaliknya juga bisa. Ya karena diajarin di rumahnya begitu orang tua lebih galak dari gurunya. Maka anak pengen ke sekolah aja. Karena orang tua kalau ngajarin ya itu tadi. Mungkin lebih galak dari gurunya, lebih kesel lagi dari gurunya gitu loh.
Bisa jadi begitu sebaliknya. Ini kondisi memang saat ini karakter anak-anak kita memang perlu ayoman, ya artinya perlu dirangkul. Nah, saya kira itu ya, Pak Muhammad, atau ada yang lain silakan. Ya, Ustaz, makasih Ustaz. Baik, Pak Salman, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan, nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Saya absen dulu ya. Nauratun Nazifah, Nazifah ada? Ahmad Sofyan? Salman ada? Agung Santoso? Ada? Tidak ada, Ustaz. Ada. Siti Rahayu? Hadir, Ustaz. Hadir ya? Ya. Salsabila? Hadir Ustadz. Siti Fatimah? Hadir Ustadz. Nur Aini? Ada Ustadz di ya, ada di pertemuan. Reza? Hadir Ustadz. Hadir. Fitriani? Hadir Ustadz. Baik. Ayu? Hadir Ustadz. Baik. Budi Chandra ada, Naga ada. Irsal? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Ade? Adi Nur Rahman nggak, Ustaz? Adi Nur Rahman. Ada, Adi? Nggak ada, Ustaz. Ada. Monica? Hadir Ustadz. Hadir. Siska? Hadir Ustadz. Hadir. Mega? Mega? Hadir Ustadz. Hadir. Muhammad Ilyas? Hadir Ustaz. Hadir. Oh, itu dia. Nidaul Hasanah? Hadir Ustadz. Baik. Siti Dahria? Ana Siti Dahria? Hadir Ustaz. Hadir. Oh ya. Zahratu Aini? Hadir Ustadz. Hadir. Baik, sudah ya. Yang tidak hadir berarti satu ya? Saya belum dipanggil Ustadz. Wah, siapa? Putri? Novianti. Putri Novianti ya. Oke, sudah. Hadir. Semua man? Kelas belum? Tinggal ya, kelas ya. Tadi tinggal Irsal dengan Adi Nur Rahman yang tidak ada. Adi dan Nur Rahman yang tidak ada. Baik.
Apa ya? Bentar ya. Ya, baik. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Semuanya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan yang umur, keberkahan, dapat menjalani aktivitas kita sama-sama. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Teman-teman sebentar ya. Sebentar. Di sini ada beberapa poin, insya Allah cepat. Ya. Oke, pertama, kan kita kemungkinan tanggal merah ya, antara Selasa atau Rabu. Tapi kepastiannya kayaknya hari Rabu. Nah, nanti hari Rabu kalau memang sekiranya diberikan kesempatan atau pilihan, tetap ada kuliah atau mungkin dialihkan ke waktu lain, kira-kira kita sepakati gimana nih? Tetap kuliah di waktu itu atau bagaimana? Karena kalau dialihkan ke tempat lain, ke waktu lain, kemungkinan kecil juga ya. Karena kan nanti ke depannya bakal padat lagi. Gimana kira-kira? Normal aja atau gimana? Kalau ditawari gitu, kalau dikasih penawaran. Saya kan tadi tuh kalau mau kuliah, tapi kalau enggak jangan diganti hari. Ya, berarti kalau mau ada kuliah, ya ada kuliah di hari itu ya. Jangan sampai dialihkan ke hari lain gitu. Ya. Karena pasti imbasnya ke kegiatan yang lain gitu kenanya. Apalagi teman-teman yang pasti kan kesempatan lainnya bisa di hari, maksudnya satu-satunya di hari Jumat, Sabtu atau Minggu gitu. Sedangkan teman-teman udah banyak yang punya jadwal gitu. Apalagi yang kerjanya udah sepakat gitu. Dapat di siang hari, siang sampai malam di hari itu. Berarti gitu, ini baru satu sumber mungkin dari teman-teman yang lain. Atau ikut semua? Ikut aja. Ikut. Setuju. Yang penting jangan diganti harinya. Oke, baik. Berarti kalau dikasih penawaran berarti kita tetap seperti itu ya. Kita sama aja normal di jam yang sama. Nah, terus kemarin ini program yang insya Allah kalau mau kita jalani yaitu seputar kita mau sedikit lebih inilah maju duluan gitu. Maksudnya informasi seputar untuk penyusunan penulisan skripsi. Nah, ini sebentar aja, paling 6 menitan. Ya. Jadi itu kita berharap tadinya mau ada program tersebut gitu. Nah, kan perlu adanya kepastian dari teman-teman sendiri gitu. Jadi kita juga nggak memaksa gitu. Jadi kita mau ngejalanin ini berharap sebelum UTS, kan dikit lagi UTS nih, bisa terlaksana gitu kegiatan ini. Teman-teman kira-kira gimana? Pada mau berkenan ikut atau enggak? Kalau memang yang bisa 10 orang ya nggak apa-apa 10 orang gitu. Tapi kita harapkan sih bisa semua gitu. Bisa semua ikut gitu, untuk kegiatan tersebut. Kira-kira mau ikut semua atau enggak? Pengennya semuanya diikutin aja kali ya langsung ya. Rekamannya Cuman kan nanti kenapa, Bang Ilyas? Rekamannya. Oke, baik. Makasih.